kita dari kelas public speaking dan seharusnya ini semua sanguin-sanguin. Jadi harusnya kalian sudah nggak takut untuk ngomong di depan. Tapi nyatanya kita tetap ngalamin takut ya buat ngomong di depan. Coach Jos mau cerita, saya pun juga pernah keringet dingin dan takut buat public speaking. Ada satu kejadian yang saya paling ingat, hari itu saya KKR dan yang khotbah bukan saya. Saya diundang KKR di satu gereja tertentu yang anti banget sama Bahtera. Sinodenya teman-teman bisa kira-kira, ya sinode itu. Saya diundang yang khotbah pendeta dari luar negeri, tapi saya diundang sama donaturnya. Dan saya dibisikin sama donaturnya, pokoknya gak tahu gimana, kamu harus altar call. Karena katanya orang Bahtera itu jago bikin orang nangis, kira-kira gitu ya. Sebelum saya khotbah, sebelum saya sharing, saya didatengin sama IO sinode itu. Pak, saya tahu kamu siapa. Saya tahu kamu dari Mahanaim. Kamu tidak boleh macam-macam. Kamu cukup angkat kalender kalau nggak salah atau kartu ayat. Dan kamu cuman punya waktu 15 menit untuk kesaksian tentang kartu ayat yang dikasih sama si donatur itu. Yang bikin KKR. Yang bulenya dari luar negeri. Jujur itu yang datang mungkin sekitar 1.200, 800 sampai 1.200 orang. Saya gemeteran banget. Karena saya minoritas, saya sendirian. Saya sendirian di tengah sinode. Ya sinode itu gitu. Sendirian semua mata ngelihat ke saya. Semua panitia bilang jangan macam-macam. Donaturnya duduk di samping saya bilang pokoknya lu harus altar call. Kamu saya undang ke sini perwakilan orang Mahanaim, orang Bahtera satu-satunya kamu harus bawa lawatan. Hamba Tuhan yang luar negeri pasti gak mungkin altar call. Kayak harapan bangsa dari kamu. 800 sampai 1.200 orang di aula keren lah. Gereja bagus, aulanya bagus. Saya gemeteran banget. Takut banget, gemeter seluruh badan. Mereka praise saya cuma duduk, saya ingat saya cuma deklarasi doang gini. Saya Mazmur berapa, 27 atau berapa, dan saya cuma bilang gini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut, di saat musuh mengelilingi aku, kepalaku akan tegak berdiri, dan lain sebagainya. Putar aja mereka praise, mereka loncat-loncat dan lain sebagainya. Selesai, praise, saya dikasih waktu 15 menit, ingat ya, 15 menit, jangan macam-macam, angkat kartu. Saya maju ke depan, tenangan. Itu ibarat Lionel Messi substitution kan, masuk lapangan. Masuk, saya punya 15 menit. Saya pakai 13 menit untuk kesaksian. Saya kasih kode, saya minta chord. Saya minta masuk keempat. Right here and now, we glorified. Saya altar call dalam 1 menit. Mereka semua maju, saya tinggal punya 1 menit terakhir. Ini ayat semua untuk kalian. Mic-nya saya kembali. 15 menit. Saya cuma ngeliat gini. Kita semua pernah panik kok. Tadi dibahas sedikit ketemu presiden gak sepanik di sinode itu. Gitu, karena ini nanti direkam ditaruh di YouTube kan, sinode itulah. Kalian kebayang lah sinode apa pokoknya. Dan ketemu presiden saya itu di briefing berkali-kali mulai dari konsulat sampai sekretaris sampai pas pampres. 3 orang nge-briefing saya. Kamu cuma punya waktu sekitar 4-15 menit. Kamu harus ngomong to the point, bla bla bla. Kamu gak boleh semua di briefing exact gitu. Nanti saya akan coba bahas. Tapi pada dasarnya teman-teman betul, semua pekerjaan akan membutuhkan public speaking. Saya akan selalu ngomong ini, kayaknya saya udah bahas kemarin. Seandainya kalian kerja di satu perusahaan sekuler, kalian sama-sama bisa IT, sama-sama bisa komputer. Yang satu nerd banget, yang satu jago banget IT, gak bisa ngomong di depan umum. Yang satu IT-nya, teknik komputernya biasa aja, tapi jago public speaking, jago kerja kelompok, jago jadi pemimpin. Kalau ada naik jabatan, yang diangkat yang mana? Otomatis. Saya diajarin sama bapak saya, kamu bisa gak terlalu excel dalam beberapa hal. Kamu bisa bukannya paling hebat pegang kamera, bukannya paling hebat buat kamu pegang komputer dan lain sebagainya. Tapi public speaking akan membuat kamu naik jabatan.
Pekerjaan itu segitiga. Semua layer yang paling bawah, kamu resign, dia bisa ganti seketika juga. Maaf, contoh kayak apa? Cleaning service, maaf. Hari ini kamu gak mau kerja, orang tinggal hire, ngelap semua bisa. Maaf, with all due respect. Manager, kamu nyuruh-nyuruh orang, itu di level kedua. Tapi kamu tahu segitiga yang paling atas apa? Mereka yang connecting people. Saya mau tanya, kamu bisa ngomong sama papahnya Ko Vincent gak? Pak Petrus Hadi, punya channel ke sana gak? Enggak kan? Saya punya. Saya bisa japri. Saya bisa WA-an. Papi selamat malam, dan saya dijawab. Itu jabatan yang gak bisa diganti. Kamu pecat saya, contoh ya, kamu pecat saya, kamu gak akan ngechat Pak Hadi dan Pak Hadi belum tentu mau balas kamu. Paham? Itu apa? Public speaking. Public speaking yang bikin kamu naik tangga pekerjaan sampai paling atas. Itu sederhananya aja. Kamu punya kontaknya Bu Iin gak? Kamu punya kontaknya donatur gak? Enggak kan? Kamu gak bisa hubungin ke sana. Manajer nyuruh-nyuruh masih jago. Tapi ladder paling atas pasti connecting people, pasti public speaking. Kamu ngobrol sama staff, para penari. Yuk hari ini kita mau nari, oke. Jubahnya ini ya, oke. Strateginya gini ya, nanti kalau altar call kita di belakang. Itu pemimpin. Kamu yang akan diangkat pasti kamu yang bisa ngomong di depan. Saya mau ajak kita buka sama-sama di 2 Raja-Raja 1 ayat 9. Public speaking itu hidup mati. Kojos lebay. Oke, let's see. Hari itu Elisa baru diangkat menggantikan Elia. Elisa ini masih berapi-api, oke? Maaf Elia. Sesudah itu disuruhnya kepada Elia, para perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu. Jadi Elia ini nabi, dia duduk dan ada tentara datang kepada Elia dan dia bilang, "Hei abdi Allah." Kalau bahasa aslinya kayak "Woi," gitu. Kayak "Woi, abdi Allah, raja bertitah, turun." Tetapi Elia menjawab, "Biarlah turun api dari langit." Karena gak sopan. Boom, api turun dari langit, perwira 50 orang tewas. Next. Dikirimlah pasukan yang kedua. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50. Dia datang menggunakan kalimat yang sama persis. Hoi. Kalau bahasa Indonesianya. Bahasa Ibraninya kira-kira gitu. Hoi. Atau men, hey gitu. Beginilah titah raja, segeralah turun. Lalu kata Elia apa? Biarlah turun api dari langit. Dan api memakan habis 50 orang. Mati lagi 50 orang. Total 100. Sampai ada perwira yang ketiga yang ngerti tentang public speaking. Sama-sama katakan public speaking. Seorang perwira yang ketiga, dia ngomongnya apa? Ya abdi Allah, apa? Biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu berharga di matamu. Next. Bukankah api sudah turun? Maka berfirmanlah malaikat Tuhan. Public speaking menggerakkan malaikat. Komunikasi yang baik itu menggerakkan malaikat. Jadi kalau teman-teman pikir komunikasi itu gak penting, hey, itu penting banget. Rohmu itu gak kelihatan. Di Alkitab ditulis, Tuhan tuh melihat hati. Tuhan melihat roh. Manusia ngelihat roh gak? Enggak, apa yang di depan mata. Orang akan ngelihat mannermu. Komunikasi itu 2, verbal dan non-verbal. Yang saya ucapkan ini verbal. Semua yang kalian dengar verbal. Tapi ada komunikasi yang kalian dengar atau kalian lihat secara non-verbal. Dengan cara apa? Gestur. Dengan cara gaya. Contoh, saya pakai celana pendek. Saya nggak ngomong, saya pakai celana pendek. Teman-teman mendengar saya ngomongnya apa? Ini acara nggak penting, saya pakai celana pendek cukup. Betul nggak? Seandainya saya buka jaket, saya pakai kaosan. Oke lah, ini masih youth, masih oke. Tapi seandainya saya khotbah di dewasa pakai kaos. Saya nggak ngomong loh. Non-verbal, komunikasi saya nyampainya apa? Nggak sopan. Betul? Nah, semua komunikasi itu bisa menggerakkan manusia. Semua komunikasi cara kalian bicara verbal atau non-verbal itu menjelaskan. Sederhana. Siapa yang di sini mau belajar? Oke, kamu sini. Maju. Semua tenang ya, jangan ada yang berubah posisi ya. Coba kalau kamu pilih
jadi manajer, kamu pilihan duduknya kayak apa? Kamu pilihan di belakang gak? Yang tangannya sandaran gitu? Enggak kan? Kamu pilih yang tidur-tidur di belakang gak? Kamu pilih yang kira-kira mana? Yang lihat kamu ngangguk-ngangguk kalau kamu ngomong betul? Nih ngangguk-ngangguk nih, mukanya serius nih. Yang ini ya. Yang mana? Yang jeans? Oh yang perempuan. Ya, kenapa mukanya serius? Ya. Soalnya kelihatan serius, terus perhatiin mukanya, terus duduknya lebih proper. Oke, boleh kasih tepuk tangan, thank you. Dia nggak ngerti, dia belum belajar tentang komunikasi. Tapi dia tahu mana yang sopan, mana yang nggak sopan. Betul nggak? Sorry, namamu siapa, maaf? Clarity. Clarity, kamu tiba-tiba tahu aja, yang itu nggak dengerin, yang ini dengerin. Tiba-tiba aja. Jadi manusia itu nggak bodoh. Manusia bisa lihat kamu. Saya bisa lihat kamu dengerin atau enggak? We can speak, bahkan not by words. Hatimu tuh bicara, gesturmu tuh bicara. Contoh, kalian lagi curhat, terus sayanya gini, main handphone. Saya nggak usah ngomong kalau saya nggak dengerin, meskipun saya dengerin. Tapi yang kalian nangkep, saya dengerin nggak? Enggak. Jadi bahasa komunikasi itu bisa menggerakkan manusia. Tadi kan saya nanya, Clarity, kalau kamu mau angkat satu orang jadi manajer, yang kamu angkat mana? Yang ini. Yang di belakang itu padahal anaknya pahlawan Tuhan di Papua loh itu. Tapi dia duduknya gini. Gak dipilih. Kenapa? Karena kita ini berkomunikasi. Kalau bahasa iklan-iklan dulu. Hatimu tuh ngomong. Mulutmu bisa diam. Matamu ini ngomong, mata capek kalian tuh kelihatan. Makanya saya cuci muka. Suara saya mungkin bisa bindeng. Tapi kalian harus ngelihat saya tetap semangat. Kenapa? Karena kalian harus ngelihat komunikasi saya. Saya mau kesaksian, kemarin waktu liburan Natal, saya sempat liburan ke hotel. Ada hotel baru lah singkat cerita, sama Ibu Iin, sama anak-anak, sama cucu-cucu, sama keluarga lah singkat cerita. Kami datang jadwal check-in hotel jam 3 sore, udah sore banget. Saya datang jam 4:30, hotelnya belum siap. Bu Iin gendong anak, kami koper semua berantakan karena hotel belum siap, hotelnya padat banget. Darah saya naik, emosi saya. Saya bilang, benar Bu Iin, Mami benar, aku tak ngomel dulu. Jangan marah-marah ya, kamu hamba Tuhan. Oh ya tenang, saya akan tetap behave. Saya ngomel dan saya ngomel dengan wibawa. Saya bilang, hey kamu tuh hotel bintang 5. Saya gak pengen peres kamu. Saya gak minta apa diskon, voucher, no. Saya pengen kamu bertanggung jawab. Ini jam 5 sore, nenek, mama saya, nenek saya, nenek dari anak-anak saya, sama cucunya, ponakannya, mereka perlu istirahat. Ini jam 5 sore. Ayo lu hotel bintang 5. Ayo act like bintang 5. Saya kayak ngomel ke anak rock. Saya kayak ngomel ke anak youth, kamu ini manajer, ayo behave, ayo yang kuat, ayo yang benar. Kalau kamu butuh SMK hubungi saya jadi jualan gitu ya. Saya jadi kayak owner. Saya mau cerita ya, saya gak marah. Saya benar-benar ngomong, kamu harus tunjukin kamu ini hotel bintang 5. Teman-teman tahu, kamar saya di upgrade jadi yang harganya 30 juta. Harusnya harganya 2 juta, ini jadi 30 juta. Gak stop sampai di situ. Kemarin saya ditelepon sama manajernya baru kemarin. Namanya Joshua juga. Saya didatangin 3 manajer. Sampai senior manajernya datangin saya. Dan dia bilang, selamat siang Pak, Shalom gitu. Saya Joshua yang dari manajer hotel. Kami berterima kasih untuk masukannya. Pada saya omel-omelin. Saya berterima kasih buat masukan yang sangat membangun. Kami menawarkan pijet gratis. Jadi nanti pulang retret saya pijet di hotel bintang 5 gratis. Karena apa? Komunikasi. Teman-teman tahu, yang gak dapat kamar bukan cuma saya. Setelah saya ngomel, ada 3 orang ngomel lagi, marah-marah. Yang dapat upgrade 30 juta cuma saya. Yang dapat pijet saya rasa juga cuma saya. Kenapa? Komunikasinya berhasil. Di Alkitab itu malaikat. Malaikat itu bicara tentang penolong dan membawa pesan. Malaikat itu bukan cuma heavenly beings. Malaikat itu juga bicara tentang orang-orang yang siap bantu kalian. Kalian pernah dengar yang namanya tabungan emosi? Ya kemarin Kak Jenny sudah sharing ya. Tabungan emosi adalah bagaimana kamu direspek sama orang karena kamu suka nyicil emosi dan nyicil perhatian, nyicil cinta sama mereka. Contoh,
Kak Jen gak pernah hubungin saya. Kemarin Kak Jen ini cerita bagus. Gak pernah hubungin saya, gak pernah say hi. Tiba-tiba datang, Ko Jos pinjam 100.000 dong. Saya mau ngasih gak? Tapi di sini ada yang saya kenal nih, ini penari Hananel nih. Rutin datang, ibadah rutin. Dia datang, kok boleh gak aku pinjam 500.000 buat jubah? Saya kasih, saya kenal. Itu malaikat. Bagaimana komunikasimu berhasil, bagaimana komunikasimu tidak berhasil, itu komunikasi. Itu public speaking. Itu dari caramu berpakaian, dari caramu berdiri, dari caramu duduk, itu speaking. Itu public speaking. Kalau kamu public speaking nunggu kamu dikasih mic, salah. Dari kamu ibadah, dari kamu angkat tangan, dari kamu masuk ruangan, itu sudah public speaking. Public speaking hidupmu tuh billboard berjalan. Tahu billboard? Hidupmu tuh LED berjalan. Saya pernah ngeliat orang jalan gini, perempuan. Kalau pakai sendal bunyi, cetok, cetok. Tahu ada perempuan-perempuan yang jalannya gitu. Kamu gak perlu interview dia, kita tahu dia orangnya malas. Saya lihat ada perempuan-perempuan yang kalau berdiri gini. Saya gak perlu tahu dia ini hebat atau enggak. Menurut saya dia ya mungkin calon model tuh positive thinkingnya aja. Tapi menurut saya rada meh buat saya. Gitu. Nah, ngerti ya? Ada cowok yang kayak, apa? Kita kan tahu dia lagu gitu. Ada cowok yang gini. Dia apa? Menurut data, orang akan menilai kalian dari 10 detik pertama. Contoh, saya masuk. Saya bisa khotbah 1 jam. Pulang, kalian yang ingat Coach Jos lagi sakit. Memang manusia itu nyebelin. Tapi itu fakta. Kalian akan cuma ingat 10 detik pertama. Resetting saya gak ketutup. Saya masuk, yang kalian ingat apa? Resetting. Saya bisa batuk di tengah, kalian gak akan ingat. Yang kalian ingat entrance-nya bagus. Main sumpit. Ada orang Papua yang jago main sumpit. Pak Vincent sharing dengan sangat berwibawa. Itu yang kalian ingat. 10 seconds. Jadi waktu kalian ketemu sama calon istri dan calon suami kalian. Behave dengan baik. Karena hidup kalian itu billboard. Cara kalian pakai baju, coba lihat nih. Saya tahu dress code-nya putih, gak semua punya baju putih, oke? Tapi coba kalian lihat baju kalian. Belel gak sih? Bagus gak sih? Proper gak sih? Gimana kalau kalian berpikir kalau tiba-tiba hari ini ada Elon Musk datang ke sini dan dia cari manajer dan dia lihat ya bajunya jelek-jelek dan dia skip. Saya mencoba sebisa mungkin setiap hari saya rapih. Ini karena baju endorse-endorsean aja. Dari kaos pemenang, sedap mana pemenang. Tapi selebihnya teman-teman akan menemukan saya biasanya pasti akan celana hitam batik. Itu settingan pabriknya. Kenapa? Saya perlu dikenal bukan sebagai anak muda, anak daun muda atau anak kemarin sore, saya gak boleh. Saya harus dikenal manajernya Mahanaim. Kadang risih, tapi saya harus dikenal sebagai itu. Branding. Oke, siapa yang masih mau belajar? Amsal 25 ayat 11, tadi Pak Vincent udah share. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Siapa yang pernah dengar silent is golden? Semua tahu ya? Tapi saya mau lanjutkan. Saya juga kuliah komunikasi. Silent is golden, it's true. Tapi the right answer is diamond. Saya tambahin. Betul, silent is golden. Kalau teman-teman gak bisa jawab, diam aja udah. Tapi kalau kamu punya a right answer, it's a diamond. Kalau teman-teman bisa jawab dengan sesuatu dengan mind blowing, sesuatu yang akan menutup semua perdebatan, itu berlian. Lihat Yesus. Menurut saya Yesus adalah contoh tukang debat yang gak pernah kalah, itu Yesus. Ditanya, kita perlu bayar uang ke kaisar gak? Mancing dia. Lihat, ini mata uang siapa? Ada muka siapa? Muka kaisar. Ya udah balikinlah ke kaisar, mukanya muka kaisar kok. Selesai. It's diamond. Betul? Coba Yesus bilang ini, apakah kita perlu bayar pajak? Silent is golden. Kita gak akan ketemu Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu.
Orang nanya gitu, bagaimana ini? Silent is golden. Gak bisa. Yesus tetap jawab. Tapi jawaban yang tepat itu it's a diamond. Jadi teman-teman kalau kalian tahu teman kalian tidak mencari jawaban, diam aja. Kalian diajak debat, ini Pak Hanem sesat ini. Kalau kalian tahu dia gak cari jawabannya, udah diam aja. Tapi kalau kalian tahu kamu mau saya jawab atau enggak? Oke, mau dijawab? Ya, saya coba jelasin. It's a diamond. Itu gunanya sekali lagi apa? Public speaking. Kalian harus bisa ngomong dengan tenang, ngomong dengan baik. Tadi Pak Vincent udah share dengan sangat baik. Saya akan lanjutkan dari sisi Alkitabnya. Yang pertama, Kisah Rasul 4 ayat 13. Saya suka sekali ayat ini. Dalam bahasa Inggris ya. Lalu di saat orang-orang Yahudi ini melihat the confidence and the boldness. Waktu orang melihat rasa percaya diri dari Petrus, maka mereka tahu, mereka lihat, mereka sadar bahwa Petrus dan Yohanes pernah bersama Yesus. Jadi kalau teman-teman punya rasa percaya diri, confidence and boldness. Boldness itu bukan cuma percaya diri ya, tapi menurut saya punya keteguhan dan keberanian yang real. Bukan, tawuran, bukan. Boldness itu punya firm. Maka orang akan tahu ada Yesus dalam hidupmu. Kalau kamu minder, orang gak akan tahu kalau ada Yesus dalam hidupmu. Saya suka bilang ke anak-anak youth yang akan khotbah, yang akan jadi WL, pimpin icebreaker dan lain sebagainya. Waktu kamu ngomong di depan, all out aja. Buka aja udah. Jangan takut, jangan minder, udah. Nendang bola itu tendang sekencang-kencangnya. Kalau main badminton, semes aja udah. Jangan ragu. Shalom. Shalom. No. All out aja. All out aja. Biar orang melihat the confidence and the boldness. Nah, ini ada tips. Siapa yang di sini suka takut berbicara? Siapa yang suka deg-degan ya tadi ya? Saya pernah baca penelitiannya bagus banget. Pada dasarnya kenapa kalian kalau deg-degan, nervous, pusing, kebelet pipis ya tadi ya. Dan lain sebagainya. Itu betul dari zaman purbakala lah singkat cerita. Waktu kalian panik, waktu kalian deg-degan, pembuluh darah kalian mengecil. Supaya kalau diserang serigala, diserang singa, darahnya gak terlalu banyak. Itu secara penelitian. Jadi waktu kalian panik, oksigen nyempit, kalian pusing, gemeteran, kekurangan oksigen, makanya kalian perlu. Oke, sama-sama, badan tegak. Saya selalu ajarin ke anak-anak, kalau kamu tegang, kamu panik, chill. 2, ini tips, menurut saya is a good tips. Itu nggak ada di Alkitab. Kalau kalian nonton pemain sepak bola, kalau sepak bola pasti jawabannya siu gitu ya. Tapi oke. Biasa kalau ada atlet menang lomba lari atau basket habis menang piala, selebrasi apa yang biasanya mereka lakukan? 1, 2, 3. Siu kan, betul kan? Angkat tangan biasanya, betul nggak? Hore. Ada nggak kalian yang hore gitu? Jarang lah ya, jarang. Hore itu biasa naik ya kalau hore. Katanya, waktu kalian angkat tangan, yuk coba angkat tangan sama-sama. Waktu kalian menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan. Dan kalian berkata, aku berserah Tuhan. Kalian sedang melepaskan hormon percaya diri katanya. Makanya kalau kalian lihat King Kong kalau mau berantem. Kalau beruang mau berantem. Sama waktu kalian mau public speaking. Kalian takut, tutup tangan. Ya kalau saya bisa sambung-sambungin ke Tuhan ya lihatlah ke Yesus gitu ya. Tapi pada intinya waktu kalian angkat tangan, kalian lagi naikkan percaya diri kalian by hormon. Coba semua angkat tangan, angkat kepala, lihat Yesusmu. Angkat tangan, gak usah pakai merem dek, gak usah pakai merem. Angkat tangan. Nah, saya pernah diminta khotbah, oke boleh turun. Saya pernah diminta khotbah di Malaysia. Hari itu saya masih umur berapa berarti? 18-20an. Saya diminta khotbah di crowdfunding. Hari itu saya umur 18 tahun. Jadi itu crowdfunding, mereka lagi malam dana dan itu isinya orang-orang kaya yang punya pabrik-pabrik di Malaysia. Saya juga tegang banget. Ibu-ibu pejabat kondenya wah nahan tsunami. Saya lari ke kamar mandi, saya berlutut, terus saya angkat gini. Sampai saya pede.
baru saya masuk. Katanya itu bisa naikin percaya diri kalian. Tapi menurut saya intinya adalah kamu harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Oke? Tips selanjutnya adalah badanmu tegak. Bukan tegak. Saya selalu bilang gini, kalian itu anggota kerajaan. Ini anak-anak rock pasti bosan. Kalian itu anggota kerajaan bukan rakyat jelata. Kalian berdiri tegak. Gak ada jalan gini tuh gak ada. Mau secapek apapun kalian. Saya gak tahu semalam siapa yang ketemu saya. Itu kunci mobil saya hilang semalam. Saya bilang oke, ini kunci mobil saya hilang, saya panik. Tapi banyak orang salam, behave, senyum, shalom, selamat malam, selamat malam. Kamu anggota kerajaan. Ibu Kesia punya satu sharing bagus banget tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota kerajaan di Inggris. Listnya panjang. Tapi intinya adalah gimana kamu gak boleh marah. Kamu gak boleh tersulut emosi di depan umum. Kamu harus chill. Kondisi semengerikan apapun, chill guys. Tenang. And when they saw the confidence and the boldness. Kalian berasa gak sih waktu badan kalian tegak, kalian pede banget? Ada satu penelitian bagus. Waktu kalian mau apply kerja, jangan invest di hal yang lain. Investlah, pinjem parfum temanmu dan sewalah jas yang paling mahal. Ini tips kalau kalian mau cari kerja. Kenapa? Orang yang wangi dan orang yang pakai baju bagus akan jauh lebih percaya diri dari orang pakai baju jelek. Fakta, facts. Siapa yang di sini ngerasa hari ini outfit kalian gak pas? Boleh angkat tangan? It's okay, gak apa-apa. Siapa yang ngerasa gue hari ini OTD banget, outfit of the day banget? Boleh angkat tangan? Kalian yang OTD, kalian akan jauh lebih pede dibanding kalian gak OTD. Bajunya ketat, kancingnya kebuka satu, kalian akan gini-gini terus kok. Tapi kalau kalian tahu, wah gue lagi kurusan nih, gue selama retret 2 hari, makannya rada susah, perutnya hilang ini kayaknya. Bajunya juga kayaknya gagah nih. Maka otomatis berdirimu akan beda. Kamu akan berani natap orang. Kalau bajumu gak PW, gak enak. Orang nunduk disangka lihat perut. Disangka liatin apa, sendal. Tapi kalau kamu outfit of the day nih. Rambutmu oke. Saya tahu lah kita bau keringat semua ya udah seharian. Tapi itu akan buat kalian jauh lebih percaya diri. Sederhana banget sih. Dan itu termasuk when they saw the confidence and the boldness. Kamu bisa anak CS. Kamu bisa anak tukang becak. Tapi roh dan jiwamu tetap anggota kerajaan. Behave. Mama saya orang yang dikatain sesat di seluruh Indonesia. Mama saya. Tapi saya harus punya muka. Saya ketemu gereja-gereja saya salamin. Saya gak takut. Mama saya lu katain gak apa-apa. Tuhan gua jangan lu katain. Salamin. That's okay. Kamu nganggap sesat, it's okay, gak apa-apa. Mungkin kamu belum ngerti. Tapi saya pede. Saya gak nunduk ya, tapi mama saya orang sesat gitu enggak. Saya pede. Saya tahu mama saya gak sesat kok. Ayo. Gitu. Jadi waktu kalian ketemu orang, Pak, tapi saya ini orang miskin. Miskin atau kaya itu dari sini. Yang Papua saya mau ngomong. Miskin, jelek, ganteng itu dari sini. Bukan karena rambut kalian keriting kalian jelek, no. Artinya bule atau Korea yang apa kayak Barbie mukanya kembar semua. Itu cantik enggak, bukan. Sini. Saya punya teman, hidungnya dioperasi. Minum obat diet. Menurut saya kalah cantik juga sama istri saya gitu. Karena cantik itu di dalam. Dia mau operasi kayak mau hidungnya ditaruh di belakang kayak atau apa. Cantik itu di sini. Orang cantik tapi minder ya sama aja. Gitu ya. Jadi saya berharap kalian mau gendut mau kurus gak apa-apa. Kalian yang mau olahraga oke, it's good gitu. Menurut data kalian olahraga akan membuat kalian lebih pede juga. Badan kalian lebih kurus, kalian akan jauh lebih pede. Ya udah, tapi pada dasarnya pede itu dari sini. Berdirilah tegak. Kepala di setting jangan gini. Udah teler gitu ya. Seharian dari jam 3. Halo shalom go gitu. Behave. Saya juga capek kok. Tapi saya gak boleh kelihatan capek. Betul kan? Oke, lanjut. Nomor 1. Confidence and boldness. Percaya diri dan apa tuh? Keberanian, ketangguhan. Ya boldness, tangguh gitu ya. Kuat. 2. Yusuf. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Ingat Yusuf itu adalah napi. Ya narapidana, betul ya? Yusuf itu napi.
Tapi segera ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan mengganti pakaian. Dalam bahasa Inggris bagus. And he make himself presentable. Yusuf ini napi. Dia tinggal di sebuah penjara karena dia penjara pejabat, karena dia katanya memperkosa anggota kerajaan. Dia masuk ke dalam penjara namanya dungeon, bukan jail bahasa Inggrisnya. Itu cuma sebuah gua yang gak tahu keluarnya kapan. Itu dungeon. Kumuh, bau lumpur, bau kotoran, bau tengik, mungkin makanannya juga gak jelas. Tapi begitu dia dipanggil sama Firaun, nomor satu yang dia lakukan, and he make himself presentable. Nah teman-teman, pulang dari tempat ini, buatlah hidupmu presentable. Presentable itu bukan pakai baju mahal, pakai kaos mahal, enggak sih, bukan itu. Presentable adalah ya, kamu layak dilihat. Ya kita begitu dia bercukur, oke lah. Orang hari itu alis semua harus dicukur. Zaman Yusuf. Ingat Yusuf tuh orang Ibrani loh. Tapi dia harus mencukur pakai gayanya orang Mesir. Sampai alis semua gundul, pelontos. Itu gayanya Mesir. Artinya apa teman-teman? Ya apa yang presentable buat hari ini tuh apa? Minimal rambut kalian kasih gel lah. Ini rambut kalian rapi. Kalian bukan necis. Necis tuh manja ya, ketiup angin dikit. Gitu bukan. Ya tapi minimal kalian proper lah. Saya proper kan. Ini dari jam 3 pagi nih. Rambut, baju ini dari jam 3 nih. Belum ganti nih. Oke ya lah. Buat ngomong di depan. Gak malu-maluin lah. Gak jelek lah. Presentable. Coba teman-teman yang saya pernah ya. Menurut saya cowok itu gak jelek. Cuman dia poninya tuh rata gitu. Terus rada emo gitu kayak gini. Menurut saya gak jelek, beneran menurut saya dia oke. Tapi dia gitu, rambutnya gitu. Dan menurut saya jadi horor gitu kesannya. Coba potonglah rambutmu, kan kita bukan orang Mesir kan, yang perempuan bukan orang Mesir yang pelontos kan. Make upnya juga bukan make up maung gitu kan enggak. Ya yang hari ini aja, tapi presentable. Yang perempuan ya saya nggak tahu lah gaya-gaya perempuan, kalau saya sukanya no make up asik. Saya juga nggak paham kenapa no make up aja di make upin gitu ya. Tapi ya itu saya suka. Saya suka yang polosan, off the record jangan kasih tau siapa-siapa. Saya paling nggak bisa cat eye. Menurut saya perempuan cat eye itu the best of the best. Yang gini, sing eyes. Kelar, end of the debate itu menurut saya. Sing gitu, tahu kan? Yang perempuan tahu nggak cat eye? Kukunya French nail. Yang ujungnya putih. Udah, itu Koko Jos banget. Itu selera. Cowok menurut saya macam-macam rambutnya. Rambut saya ini lurus banget. Rambut saya mau di gel kayak apapun. Ko Vincent pernah ngabisin satu hairspray-nya buat rambut saya berdiri. Ngabisin satu hairspray gitu. Demi rambut saya berdiri. Rambut saya halus banget, gak bisa dibedirin. Ada yang keriting-keriting. Kalian gak jelek kok. Kalian perlu make yourself apa? Presentable. Gak terlalu pakai high heels mau retret gitu ya. Hai gitu. Saya tadi ketemu ibu-ibu, saya bilang aduh gua takut sama ibu-ibu begini ya. Duduk di lantai, saya nggak kebayang dia pakai rok segini kan. Duduknya di lantai, saya pikir terserah kamu high heelsnya mau kamu taruh mana, saya nggak tahu itu. Tapi ya presentable aja. Kamu di Mahanaim ya kira-kira outfitmu kayak apalah. Sepatu Keds masih oke. Kamu di pedalaman harus sepatu pantofel loh. Perempuan harus rok. Roknya harus di bawah lutut, ya kan? Ya itu presentable buat mereka. Saya khotbah di pedalaman Kalimantan harus pakai dasi, harus pakai jas. Itu presentable buat mereka. Kalau di Bahtera, yang penting baju profetik, ya kan gitu kan? Ya, semakin gede profetiknya semakin oke gitu. Tapi presentable di mana? Ya segitu aja. Make yourself presentable. Tapi coba kalian lihat ya, satu pakai jas, satu pakai hoodie. Itu gak presentable. Minimal buat saya lah. Kalau saya manajernya saya gak mau lihat gitu. Apalagi duduknya sandaran gitu, kacamata gitu. No, kamu yang salah, saya gak bisa. Kalau kamu salah, jawab dengan benar. Duduk tegak, saya minta maaf, selesai. Itu presentable. Saya berdoa kalian bisa jadi orang yang presentable. Pada dasarnya orang ada 3, tulisan, intonasi suara, dan bahasa tubuh. Tulisan atau kata-kata yang saya ucapkan itu cuma 7%.
Intonasi suara, tadi yang Pak Vincent share, 38%. Sisanya kalian lihat paling banyak 55% adalah bahasa tubuh saya. Kalau bahasa tubuh saya, ya guys, gitu. Yang kalian ingat akan betapa saya nggak sopan. Meskipun saya omongannya, yes, kabot adalah waktu surga menyentuh bumi. Tapi yang kalian lihat dan apa yang kalian dengar dari intonasi saya. Kabot menyentuh bumi. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yang kalian dengar nadanya. Itu fakta. Kata-kata yang saya ucapin, nanti kalian keluar ruangan udah lupa semua. Yang kalian ingat pokoknya videonya lucu-lucu gitu. Lihat, visual. Itu 55%. 38% ya tadi, Covid udah share. Nadanya. Jadi waktu kalian share, coba mainin nadanya. Public speaking. Sama, waktu kalian ngomong sama teman kalian juga coba mainin nadanya. Titik inti kalian di mana? Poin kalian di mana? Kesimpulannya di mana? Begitu udah flat, kayak kasih something yang jumping apa? Tadi ya ada boom, ada jokes mungkin atau ada apa. Oke, terakhir Kisah Rasul 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dan di Alkitab ditulis, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini, anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang Kirene, Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan apa? Roh. Waktu ada roh Allah dalam hidupmu, kamu akan punya hikmat. Teman-teman, berkata-kata itu perlu ditambahkan. Berkata-kata dengan hikmat. Kamu kalau ngomong banyak tapi nggak ada isinya, percuma. Kalian perlu sampaikan sesuatu, mungkin itu cuma singkat kayak tadi saya 14 menit saya sampaikan. Itu menurut saya terlalu nakal lah. 14, 15 semua udah maju, semua udah berlutut Yesus saya gitu. Itu tengil, itu namanya tengil belum bertobat dari itu. Sekarang udah jauh lebih behave. Tapi teman-teman perlu berkata-kata dengan hikmat. Teman-teman, hikmat itu gak akan bisa shortcut. Kalian perlu upgrade kok. Kalian perlu belajar. Teman-teman perlu baca buku. Teman-teman perlu nonton YouTube yang bermakna, berfungsi, berguna. Teman-teman perlu belajar gimana cara public speaking dengan lebih baik. Teman-teman perlu belajar tadi di depan cermin. Pasang kamera, coba dengerin lagi. Kobe Fis itu salah satunya. Saya masih ingat di awal-awal kami belajar khotbah. Kobe Fis itu setiap hari ngirimin khotbah dia setengah jam. Untuk apa? Minta dikomentarin. Dia belajar kok. Sampai apa? Kata-katanya bisa tertata. Bisa disusun. Teman-teman kalau ngikutin khotbah saya dari awal, ada tahapannya. 1, 2, 3, 4, lanjutnya ke 5, 5A, 5B, 6. Tertata. Saya berdoa teman-teman akan jadi public speaker yang jauh lebih baik dari saya. Teman-teman gak usah nunggu mic. Gak usah nunggu dapat kesempatan bicara di depan. Dengan cara jalanmu, cara teman-teman bicara, cara teman-teman ngomong di kelas, cara mungkin teman-teman ketemu orang tuamu. Itu semua akan jadi public speaking yang seringkali jauh lebih keras. Coba behave. Karaktermu, gesturmu. Gesturmu kalau lagi bengong tuh kayak apa? Muter-muter pulpen. Gitu. Tangan itu kan sensor deg-degan itu ada di ujung-ujung jari. Jadi kalau kalian panik, kalian suka gini-gini, gigit-gigit, pencet-pencet aja. Efeknya sama kok. Lebih behave gitu. Kalian setara belakang. Cet-cet. Daripada kalian muter-muter, mainan cincin jatuh lah. Saya dulu gitu mainan cincin, puter-puter jatuh di tengah khotbah. Mainan pulpen, gigit kuku. Tapi itu semua gestur yang gak bagus. Jadi apa, pencet gini. Kalau kalian sadar saya suka pegang belakang. Pencet. Pencet apa sih? Gak tahu apa yang saya pencet. Dan itu gestur otomatis saya. Dan belajar. Ngomongnya. Ada yang suka ngomong gantilah dengan diem. Itu otakmu mikir. Ganti dengan silent aja. Contoh, ya hari ini saya mau pergi ke hari ini saya mau pergi ke pasar. Dan di pasar, ya aneh juga sih jadinya ya.
Pasar saya. Tapi you get me lah. Kalian teman-teman aku. Teman-teman harus ganti dengan diam aja. Cara kamu pakai sepatu, cara teman-teman act of service, saya bisa perpanjang inilah ke love language. Cara teman-teman ngomong, cara teman-teman melayani, gestur badan. Mungkin kita generasi yang gak terlalu diajarin manner ya. Buat lewat harus nunduk. Gitu kan, kita udah gak terlalu ya. Salam, cium tangan, kita juga udah gak terlalu. Kan kita zaman covid gak boleh cium kan. Tapi itu menurut saya perlu dibelajarin. Itu apa? Hikmat. Itu wisdom. Buat teman-teman bisa share, bisa ngomong, sampaikan sesuatu dari Tuhan. Itu wisdom. Tuhan itu seperti khotbah atau public speaking itu kayak masak. Tuhan bilang nasi goreng. Kamu gak bisa bilang tentang contoh public speaking ya. Oke, tema hari ini public speaking. Public speaking. Terus pulang. Ini gak bisa. Saya perlu jelasin toh. Public speaking. Percaya diri, ngomong di depan. Amin. Gak bisa. Saya perlu masakan. Nasi gorengnya apa? Videonya. Saya kasih telur. Telurnya apa? Lawakan saya. Dikasih bawang dikit. Itu apa? Kesaksian saya ketemu presiden. Nanggap? Barulah jadi. Itu perlu apa? Hikmat. Itu kalian nyusun pesan Tuhan. Tuhan ngomong tentang kesetiaan. Kalian gak bisa cuma ngomong ya kesetiaan itu adalah pesan dari Tuhan. Gak bisa. Kesetiaan itu 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 4, A, B, BM, and the final. Yuk mari bangkit berdiri. Siapa yang mau terima kesetiaan mari maju ke depan. Kelar. Saya percaya, saya berdoa teman-teman. Tujuan dari retret ini adalah membuat kalian jadi generasi yang jauh lebih baik. Kalian gak takut buat ngomong di depan. Fakta menariknya ya, tadi berapa? 90% orang takut public speaking kan. Jadi kalau kalian berani ngomong di depan, kalian sudah lebih baik, betul? Dari 90% orang yang lain. Oke?